Salam warga Kepoin Desa, bedah tuntas urusan desa. Kali ini kita akan mendapatkan hal baru gitu ya. Mendapatkan sesuatu yang sangat kalau bilang itu milenial gitu ya. Kenapa? Kehadiran platform ini banyak sekali dipakai oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri ataupun oleh orang tua yang masa kekinian gitu ya. Makanya di sini warga Kepoin Desa ingin memberikan sesuatu yang begitu berharga bagi sebuah kegiatan di tingkat nasional ataupun tingkatan sampai di paparan pemerintahan desa, yaitu sebuah platform media sosial gitu ya. Di mana media sosial atau kita sebut sebagai orang bilang sosial media atau medsos gitu ya, di mana sedikit saya berikan sebuah literasi bahwa media sosial adalah sebuah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten. Nah, konten ini adalah berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, hal yang paling menarik adalah kita harus berhati-hati ya dalam penggunaan media sosial ini. Karena sekali berselancar, sekali kita melepaskan sebuah konten, dan konten itu sesuatunya pasti ada aturan mainnya. Maka untuk lebih singkat gitu ya, sebuah media sosial akan bermain di tangan seorang sahabat saya gitu ya, yaitu Khairul Soleh gitu. Dia adalah tenaga pendamping profesional dari Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Tentunya tidak menarik kalau kami terlalu dominan. Sehingga kali ini saya persilakan Mas Horius Soleh untuk memperkenalkan diri. Seperti apa sih orang yang begitu ganteng dan kalau saya katakan inilah misal Sinovacnya gitu. Silakan Mas Horius. Ini kok merembet ke Sinovac ini. Nah. Oke. Kedengarannya Kang Iman? Bagus saya ucapkan. Selamat malam Mas Horius itu ya. Selamat malam yang punya Kepoin Desa. Salam warga Kepoin Desa gitu. Investasi jangka panjang. Oke, siap. Ini saya langsung share screen apa gimana? Persilahkan, pokoknya yang nyaman-nyaman saja karena Mas Horius ini sesuatu investasi juga jangka panjang bagi saya gitu. Ya, siap. Udah kelihatan Kang? Belum, ini kayaknya perjalanan dari Bangkalan sampai ke tempat saya masih jauh sih Mas. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Khairul Soleh, TPP dari Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Posisi saya di Kecamatan Labang selaku PLD. Ini saya diminta oleh Kang Iman untuk berbagi, bukan menggurui, tapi berbagi mungkin bisa menjadi inspirasi, inspirasi lah seperti itu. Oke, bisa kelihatan Kang? Belum. Oh, belum. Ya, silakan sambil menunggu, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya memang peran kita sebagai TPP, ini kan judulnya peran TPP dalam membumikan SDGs desa melalui medsos, seperti itu. Memang SDGs desa ini nanti sudah terbaca. Oke, sudah siap, mantap ini. Mungkin SDGs desa ini merupakan saya katakan inovasi atau penemuan ayah kita seperti itu ya, Gus Halim Iskandar. Beliau sangat visioner dan revolusioner, menciptakan bukan istilahnya dari SDGs itu beliau landingkan sesuai arahan presiden, dilandingkan menjadi yang namanya SDGs desa. Sekarang pertanyaannya,
tugas kita sebagai TPP itu harus mendukung kan seperti itu ayah kita kan seperti itu. Selain itu gagasan Gus Halim SDGs desa itu dan juga SDGs memang program pemerintah seperti itu yang mana tercantum di dalam Perpres 59 seperti itu. Oke, sebelum kita jauh perkenalkan tadi nama saya Horus Soleh, TPP Desa PDDT dari Kecamatan Mabang. Ini merupakan putu saya mungkin kalau nemu-nemu kelihatan dia di mana bisa nyapa lah seperti itu ya. Bukan nemu di jalan. Oke, siap. Selanjutnya ini saya mengambil dari makalah ya. Kenapa kok al-muhafadzatu al qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, ini saya kira diksi ini atau makalah ini cocok dengan kenapa kok begitu? Itu. Al-muhafadzat al-qadimis sholih yaitu saya cocoknya SDGs itu kan dilandingkan dari SDGs nasional. Dan seperti itu. Nah, sama Gus Halim dilandingkan ke menjadi SDGs desa yang ketambahan goals yang nomor 18 itu bisa dikategorikan al-muhafadzatu ala qadimis sholih. Yang SDGs-nya itu bisa masuk wal akhdhu bil jadidil aslah. Sesuatu yang baru yang bagus seperti itu. Sama Gus Halim ditambahkan yang mana goals yang nomor 18 yaitu local wisdom kan gitu. Yang baik itu dipertahankan sama beliau. Wah, memang saya akui beliau itu sangat visioner seperti itu. Saya bangga menjadi TPP dan anak beliau kan seperti itu. Oke. Nah, mungkin yang ditakutkan ketika ada di era 4.0 ya, 4.0 lah, era digital itu kan yang ditakutkan ketika semuanya serba online dan real time tidak serta-merta mendisrupsi adat, istiadat dan budaya bangsa yang maha kaya ini. Justru dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang serba digital, online real time dapat menjadi sarana terbaik dalam mengoptimalkan potensi lokal agar berdaya saing global. Jadi dengan adanya medsos, internet itu memang ada negatifnya, tapi internet itu tergantung siapa yang memegangnya kan seperti itu. Kalau internet tadi itu digunakan kepada hal-hal yang positif, dampaknya sangat bagus kan seperti itu. Oke, kita ke peran TPP. Apa sih sebelum kita membahas peran TPP? Apa sih TPP itu? Berulang-ulang pendamping desa adalah mata dan telinga Kemendesa seperti itu. Terus pendamping desa adalah humas Kemendesa PDTT dan juga pendamping desa itu dituntut inovatif dan mendampingi desa. Selain kita memfasilitasi di dunia nyata seperti itu, peran TPP itu bisa juga kita lakukan di dunia maya seperti itu. Tentunya kenapa kok seperti itu? Iya, karena tugas humas salah satunya adalah menyampaikan apa sih program dari lembaga tersebut. Kita sebagai TPP itu bisa mengambil peran di situ. Nah, justru kemarin saya usul kepada Pak Kaban BPI ya, Pak Ivan Novik, itu kan selama ini kan di desa itu yang terangkat yang negatifnya saja kan seperti itu. Nah, jadi gimana sih? Padahal sisi positifnya potensi desa yang inovatif itu sangat banyak. Eman kalau tidak dieksplor. Terus yang hanya dieksplor itu hal-hal yang negatifnya saja kan seperti itu. Memang kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah seperti itu atau Tuhan yang Maha Esa kan seperti itu. Oke. Peran kita sebagai humas Kemendesa PDTT itu ketika Gus Halim mencanangkan melandingkan SDGs desa SDGs menjadi SDGs desa, itu sudah kita bisa mengambil peran kita. Yaitu bagaimana caranya? Kita bisa membumikan SDGs tersebut melalui medsos. Nah, seperti itu. Kita tidak usah pakai bawa tower sounding sana, sounding sini, tidak usah. Kita cukup mengambil kesempatan itu di era 4.0 kan seperti itu. Ya, itu bekerja
cerdas katanya Kang Iman. Seperti itu ya Kang ya. Oke, di sini saya menyoroti bukan menyoroti sih. Ketika kita mengambil peran di situ, otomatis kita harus menguasai komunikasi di dunia digital. Apa sih komunikasi di dunia digital itu? Adalah segala bentuk konten ataupun percakapan yang diproduksi dan diunggah menggunakan teknologi internet dan platform tertentu. Nah, di sini karena judulnya medsos, nanti pakai apa sih kita? Nanti akan ada di bawah seperti itu. Oke. Dapat terbentuk konten secara langsung maupun tidak langsung, alias ketika kita mau berkomunikasi itu kita bisa menggunakan sebuah konten untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Contohlah, kita ingin membumikan SDGs. Ketika kita membumikan SDGs face to face, itu memerlukan waktu yang sangat panjang, kan seperti itu, waktu yang sangat lama. Tapi ketika adanya era digitalisasi, kita bisa berkomunikasi lewat dunia digital, itu lebih efisien, kan seperti itu. Kita membuat sebuah konten, terus kita share. Nanti share itu di-share lagi, kayak Kang Iman, share poin desa ini, di-share lagi, itu. Jadi orang yang tahu lebih banyak, ya gitu. Tinggal apa ya, modal data. Kalau dulu kan enggak, kalau surat kan enggak. Surat pengirimannya saja itu ngirim kerjasama dengan SDG Center di UNG itu ya kurang lebih 100-an lah, 70 sampai 100-an untuk kirimnya saja. Kalau digital kan enak, share kan seperti itu. Tapi memang kalau kita bicara formalitas ya formal ya harus juga bukti fisiknya harus ada. Tapi kita bicara tentang komunikasi digital atau membumikan SDGs desa melalui medsos, kan seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Medsos adalah media sosial atau sering disebut platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi, membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Itu menurut Populik 2021 dengan judulnya media sosial adalah contoh hingga manfaatnya, itu yang saya ambil. Ini kenapa sih kok kita harus mengambil peran sebagai TPP untuk melandingkan itu seperti cita-cita Gus Halim seperti itu. Karena di sini pemerintah juga sekarang lagi getol-getolnya untuk mensosialisasikan SDGs global yang mana dilantikkan lagi di Indonesia menjadi TPB, kan seperti itu, melalui Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang disingkat TPB. Itu merupakan cikal bakal dari SDGs desa. Nah, ini bukti keseriusan kita. Mengapa sih kok kita sebagai TPP memang harus sekarang action untuk berperan di sana? Karena bagaimanapun Indonesia adalah negara kita yang kita cintai, kan seperti itu. Oke. Nah, ini lagi alasan atau latar belakang saya punya inisiasi kenapa kok saya membuat bermesos dengan membumikan SDGs melalui medsos. Salah satunya saya mendukung lembaga atau mendukung Kementerian Desa PDTT selaku atasan saya, lembaga yang menaungi TPP. Itu ketika saking pentingnya, saking maunya membumikan SDGs, itu Kemendes itu sampai menerbitkan Kepmendes nomor 88 tahun 2021, yaitu sampai mengkhususkan ada gugus tugas untuk membumikan SDGs desa. Terus ketika Kemendes itu seperti itu, kita seharusnya sebagai TPP memang sudah sepantasnya untuk membumikan SDGs desa tersebut, kan seperti itu. Kita harus mendukung pemerintah dan juga Kepmendes, yang mana Kepmendes ada di dalam pemerintahan tersebut, kan seperti itu.
Dan juga kenapa sih kok kita memakai medsos tidak pakai PDF dikirim gitu. PDF dikirim karena berdasarkan riset ketika kita cuma share PDF terus mungkin bisa jadi nggak dibaca sama ya yang lain atau pembacanya atau masyarakat lah. Karena kenapa? Berdasarkan riset pada tahun 2016 itu berjudul World Most Literate Nation Rank dari Central Koneksi itu menyatakan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara alias peringkat kedua dari bawah kan seperti itu. Terus berdasarkan hasil survei dari UNESCO itu menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua. Kalau diasumsikan dari 1000 itu cuma satu yang rajin membaca seperti itu. Ketika kita menge-share PDF-nya seperti itu, bisa jadi dari 1000 orang itu cuma satu yang membaca kan seperti itu. Memang di agama Islam itu kan ada namanya Iqra seperti itu. Tapi Iqra itu memang sangat-sangat bagus seperti itu. Tapi kita sekarang literasi Iqra kan itu membaca. Literasi atau literasi itu sekarang ada yang namanya literasi digital kan seperti itu. Di sini kenapa lagi? Di sini berdasarkan peta di samping di sini Indonesia menduduki urutan ke-71 dari 77 negara, yaitu merupakan riset daripada RISA pada tahun 2018. Indonesia menduduki nomor 71 seperti itu. Makanya kenapa kok saya berasumsi ini untuk membumikan saya untuk tidak hanya kita selaku TPP membantu Kemendes membumikan ikut andil dalam membumikan SDGs, alangkah baiknya kita menggunakan medsos saja. Di samping tadi kegemaran membaca warga Indonesia itu masih rendah, ternyata setelah diteliti lagi itu merupakan dari indonesiabaik.id itu menyatakan bahwasanya media sosial paling sering dikunjungi di Indonesia itu YouTube, terus Instagram, Twitter, sebagaimana saya paparkan atau saya tampilkan di sini. Kebanyakan orang Indonesia 62% itu memegang HP seperti itu. Komputer itu 16%. Karena memang tidak bisa dipungkiri ketika kita bangun tidur itu bukan istri yang kita cari kadang-kadang. HP yang kita cari awal. Nah, seperti itu. HP itu dari gen dari yang muda sampai yang tua mungkin tidak lepas dari HP tersebut. Memang sudah dikatakan candu gitu ya. Oke, baru sekarang kira-kira medsos apa sih yang saya pakai untuk membumikan berusaha membantu Kemendes selaku lembaga yang menaungi kita sebagai TPP itu kami menggunakan awalnya kami pakai YouTube. Pakai YouTube. Dan selang waktu yaitu jalan juga kami inisiasi TikTok seperti itu. Kenapa kok kami memilih TikTok? Karena berdasarkan jin.com ya, itu bahwasanya di Jawa Timur itu penggunanya hampir 18%. Pengguna Jawa Timur merupakan lokasi kedua yang paling banyak pengguna TikTok setelah Jakarta seperti itu. Nah, ini banyak yang menggunakan medsos yang saya katakan bahwasanya dari sepuh sampai yang muda sampai ponakan saya pun itu pegang HP seperti itu. Nih Gen Z, Gen Y, Gen X itu rata-rata menggunakan gadget untuk kegiatan sehari-harinya. Tidak lepas lah. Oke, ini kenapa alasan saya kok pakai TikTok? Kenapa sih? Karena sekarang kalau dulu memang TikTok ini bukan mempromosikan TikTok ya. Saya bukan duta TikTok, tapi sebagai TPP saya mau berperan untuk membumikan SDGs desa. Karena di sini Bawaslu saja, saya mengambil dari Instagramnya Bawaslu RI, itu sampai Bawaslu gandeng TikTok, ciptakan pemilu sejuk dan menyenangkan.
Nah, kenapa kita tidak kan seperti itu? Kan gitu. Nah, justru saya punya pandangan, coba itu ada semacam humas. Menurut saya bagus juga. Humas entah itu kan kadangkala hal-hal atau kegiatan desa itu kadangkala tidak tercapture. Nah, mungkin melalui TikTok atau YouTube, entah medsos yang lain itu bisa dimunculkan seperti itu. Ya, ini kenapa kok saya pakai TikTok, karena ini salah satunya. Nah, cara membuatnya gimana sih? Saya kira sudah bisa semua saya kira. Yang pertama yaitu kita tentukan tema yang mau kita angkat. Kebetulan kenapa sih saya kok Pak mengangkat SDGs desa, tapi kenapa sih saya kok mengangkat tema SDGs desa? Karena saya lihat memang kalau yang lain itu sudah ada, tinggal SDGs desa yang belum seperti itu, belum digarap. Makanya peluang itu saya ambil seperti itu. Juga dukung dan cocok dengan tupoksi, salah satunya tupoksi sebagai TPP, kita harus mendukung dan memfasilitasi desa. Dengan itu nantinya saya bisa membuat konten, saya share di grup-grup Pemdes atau di status WA. Soalnya kalau ketika TikTok itu paling durasinya 1 sampai 2 menitan. Seperti itu. Kira yang pertama untuk membuatnya yaitu kita tentukan tema apa yang mau kita angkat. Setelah itu kita buat oret-oretan, gimana nanti bahasanya. Setelah itu kita tuangkan dalam visual atau konten lah, sesingkat mungkin. Kenapa kok saya bisa mengasumsikan sesingkat mungkin? Ya kalau di YouTube itu bisa sampai 1 jam kan seperti itu. Tapi kan tadi latar belakangnya kenapa? Karena ketika lebih dari 3 menit, 5 menit itu penonton sudah bosan saya kira. Jadi alangkah baiknya sesingkat mungkin, durasinya 1:30 dua menit seperti itu. Paling mentok itu 3 menit lah. Itu sudah paling mentok. Soalnya menghindari kebosanan. Ketika bosan itu nanti yang mendengarkan juga malas. Jadi kita mengedukasinya juga nanti tidak mengena seperti itu. Terus setelah kita membuat visual ya dengan mempertimbangkan bagaimana caranya orang itu pengen tertarik seperti itu, maka kita verifikasi lagi. Dalam artian verifikasi itu kita teliti lagi, mungkin ada hal-hal yang sekiranya takut ada unsur-unsur yang tidak kita inginkan. Karena bagaimanapun katanya Kang Iman, kita bermedsos itu anggaplah kita berkomunikasi dengan masyarakat di dunia nyata. Soalnya jari kita bukan mulutmu harimau, adalah harimaumu sekarang. Bisa. Setelah kita verifikasi atau kita mungkin konsultasikan kepada teman-teman kita, oh gimana ini? Itu baru nanti kita publish seperti itu. Saya di share ke halayak umum itu berarti saring sebelum sharing. Itu kenapa kok tadi awal saya ambil netiquette itu ya, itu berinternet yang beretika seperti itu. Nah, cara apa sih tools atau perlengkapan yang kita bawa? Saya kira cukup simpel, yaitu tripod, terus HP, terus aplikasi TikTok. Itu sudah kita bisa membantu untuk membumikan SDGs desa. Karena memang yang saya gunakan 3 ini. Nah, baru nanti kalau pakai YouTube atau mau mengadakan podcast itu baru nanti saya menggunakan mikrofon, yaitu clip on ya, pakai Saurus. Itu kalau TikTok cuma 3 saja ini saya kira sudah cukup. Seperti itu. Untuk pengeditannya bisa nanti dari HP sendiri. Terus untuk mengedit itu bisa di HP atau langsung di TikTok seperti itu. Ini juga tools tambahan. Ini laptop sama aplikasi
editor contoh seperti KineMaster dan lain-lain. Oke. Nah, ini makanya ini adalah TikTok yang saya gunakan. Masih berapa? 19 pengikut. Tapi ya memang kemarin itu memang diminta sama Kang Iman. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Bukan menggurui saya, tapi cuma mungkin untuk mengawali ini, mungkin dari teman-teman. Aslinya banyak kok. Aslinya banyak YouTuber atau TikTokers TBP itu banyak. Tapi mungkin belum ada wadahnya. Mungkin ketika kemarin kan dari BPSDM menginisiasi grup untuk membuat tulisan ya, semacam apa ya, tulisan seperti itu. Alangkah baiknya juga dibuat sebuah komunitas TPP bermedsos itu. Saya sangat banyak sekali. Saya lihat di link YouTube apalagi, wah itu sudah kebanyakan masalah desa, SDGs itu sudah TPP kebanyakan seperti itu. Ini merupakan akun TikTok saya, bisa diikuti. Memang tujuan saya bukan mencari subscriber cuma istilahnya pengen berusaha untuk membumikan dan membantu Kemen Desa membumikan SDGs desa selaku lembaga yang menaungi TPP seperti itu. Nah, ini apa sih outputnya ketika TPP bermedsos edukatif seperti itu. Ya kan, selama tampilkan TikTok Bawaslu RI itu sampai menggandeng TikTok seperti itu. Untuk apa? Untuk mensosialisasikan, untuk menggait pemilih baru supaya tidak golput kan seperti itu. Sama halnya dengan SDGs desa. Nah, ketika TPP bermedsos edukatif, bukan yang itu, yang negatif bukan, tapi yang positif lah, edukatif lah, itu saya kira bisa untuk membumikan SDGs desa. Dan saya sangat beruntung ada dukungan dari Pak Kaban PI ya, atau BPI Kemendesa PDTT. Beliau sangat mendukung sekali dan tidak lupa untuk meng-like akun-akun yang saya buat, meskipun masih istilahnya masih awal kan seperti itu, tapi sangat mengapresiasi beliau. Dan harapan kami memang nantinya bisa bermunculan lah seperti itu dan diwadahi. Bagaimana caranya biar yang bermedsos ini diwadahi seperti itu. Sampai di DRP kan ada juga medsos. Nah, itu mungkin saking pengaruhnya sangat banyak lah jadi untuk menyebarkan info atau bahkan membumikan SDGs desa. Itu salah satu outputnya ketika TPP bermedsos edukatif. Terus yang kedua adalah untuk mengangkat potensi desa. Yang saya bilang tadi, aslinya desa itu banyak yang berpotensi, tapi sayangnya yang diangkat itu yang negatif saja. Seperti itu kan, oknum mesti ada kan seperti itu. Yang namanya oknum itu pasti ada, tapi jangan disamaratakan semua desa itu jelek, jangan. Itu malah tidak konstruktif seperti itu. Ada kok banyak desa yang berpotensi. Nah, makanya saya punya menginisiasi memberi atau mempunyai pandangan bahwasanya seumpama setiap desa itu mempunyai medsos atau tim khusus yang mengedit atau membuat suatu konten untuk mengangkat seperti itu. Soalnya ketika diangkat oleh medsos itu maka akan terbantu, benar. Potensi itu akan terbantu setelah di up melalui medsos atau melalui istilahnya TV desa ini atau di program Kepoin Desa ini, otomatis nanti yang awalnya
seumpama butuh investor desa tersebut untuk mengangkat membuat potensi desa itu lebih cepat untuk produktif, itu maka bisa untuk medsos. Nah, siapa tahu ketika diangkat potensi desa tersebut bisa investor itu tertarik seperti itu, dan ketika investor itu masuk dan tertarik kepada potensi desa bisa berkolaborasi, karena bagaimanapun untuk mencapai SDGs desa itu mau tidak mau harus kolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut seperti itu. Nah, maka ketika investor masuk, otomatis potensi desa itu akan lebih cepat produktif seperti itu. Sama halnya dengan desa Ponggo, terus desa milioner di Gresik itu, ketika diangkat oleh media itu coba tambah booming, tambah banyak yang tahu dan menginspirasi juga. Oh iya ya, saya pengen desa saya kayak Ponggo. Saya kemarin pernah ke Ponggo, memang setelah ke sana memang sangat bagus seperti itu, membuat penasaran. Oh seperti itu. Jadi desa itu ada keinginan lebih seperti itu untuk mengembangkan potensi desanya. Nah, salah satunya apa? Melalui medsos tersebut. Nanti mungkin bisa dibuat tim kreatif lah sebagai humas di desa, sehingga potensi desa itu bisa terangkat. Nah, terus yang selanjutnya adalah alternatif meningkatkan pengetahuan SDM di desa. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Contoh hal mengenai SDGs desa. SDGs desa itu ketika kita ceramah itu akan menimbulkan males saya mendengarnya, ceramah terus kan seperti itu. Nah, lain halnya kita bermain TikTok yang edukatif. Kita membuat TikTok dengan seumpama apa sih SDGs desa itu? SDGs desa adalah SDGs yang dilandingkan oleh Gus Halim selaku Mendes, dilandingkan sesuai arahan Presiden menjadi SDGs desa dengan ketambahan goals yang nomor 18, yaitu kelembagaan seperti itu. Yang saya asumsikan tadi cocok dengan makalah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang menjaga yang ada yang bagus itu tetap dijaga sama dijaga, terus yang baru itu diambil kalau memang itu baik kan seperti itu. Jadi tidak mendepak yang lama, enggak, itu yang baik itu diambil, baik itu yang lama ataupun yang baru. Itu bisa ketika kita membuat konten, kita share ke grup Pemdes, kita share ke status kita, itu bisa untuk menambah pengetahuan juga kan, itu bisa untuk meningkatkan pengetahuan SDM seperti itu. Tidak harus peningkatan yang lain kan seperti itu. Ada juga hemat. Nah, terus outputnya adalah bermedsos itu sehat dan edukatif. Karena kenapa? Karena kalau kita bermedsos sehat dan edukatif itu pasti kita itu akan bermanfaat. Karena kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia itu memang bermanfaat bagi manusia kan seperti itu. Jadi poin 4 ini mungkin menurut saya itu output ketika TPP bermedsos ikut berpartisipasi dalam membuat SDGs, inilah yang akan kita dapat. Apakah 4 ini? Bisa jadi lebih dari 4 ini, seperti itu. Nah, SDGs desa yang mana ada 18 goals. Oke, matur sekalian konkretan, terima kasih. Mungkin cukup itu Kang Iman. Mohon maaf bila hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Mas Soryos, ini penyampaiannya enak gitu ya, tidak begitu belit dan mengena. Tapi saya tertarik adalah apa yang tadi disampaikan itu, tagline-nya itu bagus ini. Al-muhaqadatun al-qadimi sholih wal akhad bil jadidil aslah. Nah, ini luar biasa gitu. Nah, ini yang TPP yang sangat inspiratif gitu ya. Ternyata sesuatunya mudah kok ya. Tinggal yang dituntut sama kita adalah sebuah kreativitas. Saya terima kasih. Mungkin ada beberapa warga Kepoin Desa yang ingin berperan gitu ya, ingin mengungkapkan sesuatu kepada Mas Soryos, dan
Tidak ada salahnya. Mas Solis itu memperlihatkan ini loh kreasi saya, katanya Pak Kabannya suruh ngikutin. Nah berarti kita suruh ngikutin juga nih, berarti ini kan investasi jangka panjang juga gitu. Maka sebelum ke sana nanti saya persilakan, tapi setidaknya Mas Solis bisa memperlihatkan hasil karyanya untuk warga Kepoin Desa. Oh gitu ya. Nanti mungkin ada Bang Ben dan yang lainnya akan menyampaikan sesuatu ke Mas Solis. Kami persilakan Mas Solis. Apa videonya, Kang? Videonya hasilnya biar kita ngeliat kayak apa sih lupa gak saya download itu. Gitu. Belum ada. Iya ya. Oke, mungkin sambil nunggu di download, mungkin ada yang mau disampaikan dari warga Kepoin Desa. Kami persilakan langsung saja kepada Mas Rius. Ini adalah Mr. Sinovac yang begitu ganteng gitu. Silakan. Mr. Sinovac. Ini bagian dari sebuah kreativitas TPP yang sangat menginspiratif dan edukatif gitu ya. Selama ini kan kita kebingungan bagaimana sih sebetulnya untuk mengajak masyarakat, mengajak mitra kita, mengajak dampingan kita itu untuk ini loh yang harus kita lakukan adalah sebuah fondasi yang kuat mengenai sebuah falsafah SDGs desa gitu. Yaitu tadi sebutkan adalah bagaimana kita meramu dari SD 1 sampai dengan 18. Kami persilakan mungkin warga Kepoin Desa yang akan menyampaikan, silakan langsung saja open mic. Kami persilakan. Sambil nunggu Mas Horius untuk membuka hasil kreativitasnya. Oke, mungkin masih Pak Agus kami persilakan. Mungkin dengan kreativitasnya BUMDes itu kan susah. Begitu juga dengan media yang disampaikan oleh Horius bisa terpakai. Kami silakan Pak Agus. Open. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Ya, saya sudah beberapa kali melihat TikTok yang dihasilkan oleh Gus Hoirus ketika di-share di grup itu ya. Saya ngelihatnya sambil senyum-senyum, enak dilihat, enak bahan pelajaran. Tadi yang menarik itu tadi bisa juga potensi desa dibuat TikTok. Nah itu Mbok Yo besok dibagi-bagi gimana caranya gitu loh. Nah itu. Tapi jarang-jarang kayak gitu. Oke, terima kasih. Ya memang bagus. Terima kasih Pak Agus Priyadi dari Pati. Memang iya. Memang potensi desa itu kan selama ini kan tadi memang potensi desa desa itu kan mesti mempunyai potensi kan seperti itu Agus. Tapi sayangnya di desa tersebut hampir semua mungkin ya belum ada yang namanya tim kreatif yang mempublikasikan potensi tersebut sehingga konotasinya ya negatif saja yang diangkatkan seperti itu. Padahal ketika memang dipublikasikan memang sangat potensi banget seperti itu. Mesti ada keunikan di desa tersebut kan seperti itu. Contohlah di desa dampingan. Itu kan ada Pak Kades itu yang mengatakan butuh investor kan seperti itu. Ketika itu tidak diangkat, anggaplah kita buat nantinya saya ingin seperti ini. Kita awali dengan TPP. Kita awali dengan sebuah podcast seperti itu. Apa sih maunya desa? Anggaplah investor kesulitan untuk mengelola potensi tersebut dengan dana desa otomatis kan masih kurang maksimal kan seperti itu. Jangka untuk mengembangkan potensi tersebut masih lama seperti itu. Kalau kita mengandalkan dana desa saja, maka dengan kita mempodcastkan ya Pak Kades tersebut, apa sih yang diinginkan desa? Oh, kita itu butuh investor. Maka kita up-kan melalui media sosial, entah itu YouTube, entah itu TikTok, kan seperti itu. Dari situ mungkin yang awalnya kalau kita bicara face to face saja mungkin cuma kita berdua yang tahu kan seperti itu. Ketika kita up-kan di medsos itu mungkin investor yang lihat, oh desa ini butuh investor loh.
oh masuk saja kan seperti itu, asalkan menaati kearifan lokal di sana seperti itu. Gimana? Terima kasih Mas Turis. Ya, Mungkin ada terima lagi kasih, Pak Agus yang mau disampaikan? Ya kalau bisa besok Mungkin diajari cara membuatnya praktek langsung gitu di sambal desa Oh. kalian. Tutorial ya. Iya. Yuk, makasih Mas. Siap, makasih bagus. Persilakan mungkin yang lain ingin menimba ilmunya ke Mas Sorius, karena dengan kreativitas ternyata itu kita menjadi mudah berkomunikasi gitu ya, kita mudah menjalankan apa yang menjadi peran kita gitu ya. Tentunya apa yang tadi diinginkan oleh Pak Agus itu sangat ditunggu-tunggu Mas Sorius, bagaimana sebuah medsos yang dijalani oleh Mas Sorius itu bisa memudahkan eksternal ataupun internal di mitra kita itu mampu mencairkan gitu. Selama ini kan kadang-kadang ada sesuatu hal gitu yang bias gitu. Tetapi yang paling menarik adalah idenya Mas Sorius itu bagus itu. Ada mungkin TikToker gitu, TikToker TPP gitu atau TikToker SDGs. Ini bagus juga nih, nanti di situ bisa explore kemampuan-kemampuan kita menjadi duta-duta. Kemudian ada duta digital dan mungkin nanti ada duta SDGs TikToker gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Sorius, kami silakan. Iya kan, yang tadi bilang itu Kang, kalau yang bagiannya penulis kan udah ada, mungkin bisa nantinya bisa diinisiasi membuat semacam komunitas medsos seperti itu. Jadi kan ketika kita berhadapan dengan Pemdes itu kan ya yang namanya manusia kan bisa jadi kita komunikasinya baik kan, komunikasi dalam artian komunikasi kita face to face menyampaikan seumpama anggaplah tahapan pembuatan LKPD kan. Tapi kan ketika kita berhadapan dengan kepala desa ada kalanya kan untuk bicara itu masih canggung kan seperti itu biasanya. Nah, caranya gimana? Kita buat konten saja, di-share kan itu. Seumpama kita lagi ada orang yang nanya, di-share aja kan seperti itu. Biar belajar di situ. Nanti kalau kurang masih pengen lagi, baru nanti kita komunikasi ya seperti itu. Mungkin itu Kang Iman. Mungkin nanti Kang Iman bisa juga membuat kan sudah punya link YouTube juga Kang Iman. Oke, silakan Bang Ben, akan disampaikan ke Mas Sorius. Kami persilakan Bang Ben. Baik, terima kasih Kang Iman atas waktunya. Gus Hoirus, narasumber, kawan-kawan peserta Zoom meeting malam ini. Mohon izin, terima kasih atas materinya Gus Hoirus. Saya hanya pengen tahu aja, kira-kira karena ini kan posisi kita kan berbeda, lokasi kerja ini kan berbeda. Dalam konteks TPP bermedsos, yang saya ingin tahu pandangan dari Mas Hoirus itu, pandangan atau istilahnya apa, kesimpulan lah kalau boleh dikatakan. Menurut Mas Hoirus, seberapa efektif sih sebenarnya pola sosialisasi atau perkenalan lah, ya sosialisasi lah, memanfaatkan medsos itu untuk salah satunya adalah membumikan SDGs. Kalau dari pengalaman Mas Hoirus sendiri bagaimana kira-kira? Apakah hal itu kemudian ada dampak yang bisa kita ukur atau kemudian bisa memberikan gambaran kepada kita sejauh mana sosialisasi atau apa yang kita lakukan itu kemudian diterima oleh masyarakat terutama warga desa? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan untuk Gus Hoirus. Mator sakalangkong tretan. Terima kasih Mas Imam. Wah, luar biasa nih Bang Ben. Ini udah mulai berlatih TikTok kan pakai bahasa Bangkalan ini. Ini menarik Mas Sorius. Seberapa besar efektifkah terhadap kegiatan yang telah dilakukan
terhadap tujuan yang ingin disampaikan dari sebuah pesan melalui medsos. Silakan Mas Ya. Ros. Ya, terima kasih Bang Ben. Saya kira gini, TikTok yang kita buat dengan adanya memuat tema SDGs ini, saya kira awal kita untuk masuk dan memperkenalkan SDGs desa seperti itu sangat efektif menurut saya. Bagaimana kok sangat efektif? Ketika kita berbicara, istilahnya panjang lebar, kalau tidak diawali dengan yang hal-hal yang sedikit, waktu durasinya sedikit, sehingga orang itu SDGs ini loh, saya pengen tahu. Ketika orang pengen tahu, otomatis ketika kita ceramahi itu mesti ada ketertarikan seperti itu. Ini awal Raden. Dan juga menurut saya efektifnya efektif. Ada kekurangan, ya mungkin seperti itu. Tapi padahal kayak gini, kita kayak sales itu kan, kita perkenalkan dulu. Nah, kalau kita perkenalkan, ketika orang tersebut tertarik dengan konten kita kan seperti itu, ya otomatis kita sebagai konten kreator ya istilahnya ya, membuat konten itu semenarik mungkin kan seperti itu. Ketika konten itu menarik, otomatis orang yang melihatnya menarik ya. Iya, berarti ini apa? SDGs jasa itu SDGs yang dilandingkan dari Perpres 59 PPB, dilandingkan oleh Gus Halim kan seperti itu, menjadi SDGs desa. Ternyata ini SDGs goalnya ada berapa? Ada 18. Apa saja sih? Nanti kita arahkan kepada yang formal. Maksudnya formal itu yang berat-berat kan gitu. Kalau kita langsung sampai SDGs loh ini, artinya ini kita ceramai, itu akan bosan gitu. Tidak semua ya mungkin ya ada. Makanya kan tadi kenapa kok alasan saya memakai TikTok salah satunya? Karena memang tingkat pembaca di masyarakat Indonesia itu sangat rendah, sesuai tadi yang disampaikan riset oleh PISA seperti itu, menduduki nomor 71 daripada 77 negara. Mengapa kok saya mencoba untuk berperan membumikan SDGs sebagai TPP juga melalui medsos kan seperti itu. Kalau efektifnya untuk pengenalan oke lah seperti itu. Jadi kita itu belajar sambil having fun. Enggak gini. Mungkin itu masukan dari kami. Nanti tukeran tukeran apa namanya? Baju ya. Siap. Oke, Mas Serius. Ini saya merhatiin Mas Serius. Menurut saya tuh luar biasa ini cara menyampaikannya itu santai kayak gini. Ini kayaknya Bang Ben bisa tukeran ini sama Mas Mas Serius ini. Rencananya gitu. Iya memang. Siap ini Bang Ben ini kali-kali tadi penempatan 1 minggu di Bangkalan, 1 minggu di Teluk Bondama gitu. Oke. Begini Bang Ben dan juga Mas Serius, ini ada pertanyaan dari Mbak Bonur Afrival. Di chat itu saya juga sudah mulai belajar buat TikTok terkait kegiatan pendampingan. Hanya saja masih banyak kekurangan seperti buat tulisan pada foto-foto kegiatan belum bisa. Mohon bantuannya nanti. Nah ini gimana Mas? Sedikit gimana sih cara membuat tulisan ataupun foto-foto yang dibayangkan itu kalau saya lihat ini fotonya bisa gerak-gerak sendiri nih, gimana caranya kayak gitu Pak? Ini penasaran Mas Serius. Silakan. Iya. Gerak-gerak gimana Kang? Ya artinya gerak itu bisa, maksudnya itu kayak editing lah kayak gitu, ngeditnya itu bisa kok, kayak gitu loh Mas. Saya kira di TikTok ada dua step ya, ada 2 cara. Yang pertama yang saya tadi paparkan tadi itu, kita bisa menggunakan aplikasi di TikTok itu. Tapi kita maksimalkan pada proses pengambilan video, itu yang paling vital seperti itu. Pengambilan video itu kan kita bisa
jeda kan seperti itu, sehingga nanti ketika sudah di record baru nanti kita edit lagi di HP tanpa menggunakan laptop kan, untuk memudahkan kan seperti itu. Terus setelah kita edit sesuai apa yang kita inginkan, baru nanti kita bisa edit lagi di TikTok kan seperti itu. Untuk menggabungkan di HP, baru nanti kita buat entah itu efeknya itu bisa di aplikasi TikToknya sendiri. Syukur-syukur kalau kita punya aplikasi selain sebelum kita masukkan ke TikTok, kita syukur-syukur punya aplikasi seperti KineMaster atau apa YouCut ya, itu mungkin itu. Nah, ketika setelah berjalan itu insya Allah sudah feeling sendiri itu. Oke Mas Heru, ini kayaknya perlu ada tambahan waktu nih. Ini karena ini aku udah ke hal yang teknis gitu ya. Tadi ada beberapa aplikasi yang harus dipakai dan untuk menggabungkan. Nah, kalau boleh saya secara singkat aja. Tadi TikTok kan disebutkan 1-2 menit itu. Kalau membuat konten TikTok 1-2 menit itu sebenarnya sampai jadi itu butuh waktu tuh berapa jam sehingga itu akan terkumpul, terediting menjadi sebuah konten yang menarik gitu. Karena pasti kita yang ada di Warga Kepo Desa saat menantikan sebetulnya proses itu harus dijalani sampai dengan menghasilkan sebuah konten. Silakan Mas Soris. Ya, menurut saya yang paling vital itu selain di pengambilan video itu kita di konsep. Sumpama kita ingin mengangkat ada berapa sih indikator atau bukan indikator tapi goals atau tujuan daripada SDGs desa kan. Kita harus membuat apa ya, oret-oretan lah, sehingga kita bagaimana caranya kita bisa menyampaikan itu dengan yang semenarik mungkin. Nah, di video saya itu padahal tidak ada yang nanya kan gitu. Tapi maksudnya ada yang nanya yang face to face seperti itu. Tapi banyak yang belum paham apa sih SDGs desa itu. Ada berapa sih goals daripada SDGs desa itu kan gitu. Nah, maka kita mengoret-oretan dulu apa yang mau kita sampaikan, sambil lalu nanti kita minta masukan ke teman-teman atau siapa, atau kita bisa membuka buku atau apa seperti itu. Jadi kita nanti visualkan dan kita buat konten video tersebut. Nah, baru nanti kita edit. Nah, tapi nanti ketika kita mengedit di sana 1 video, 2 video, 3, otomatis dengan sendirinya feeling itu akan ikut seperti itu. Meski saya pun awalnya gimana ini, tapi ketika saya gini mau menyampaikan SDGs ini kepada halayak, kepada teman-teman, gimana sih, saya pengen semenarik mungkin. Setelah saya buat oret-oretan, skema, ternyata gini aja. Saya buat semacam pertanyaan, meskipun nggak ada yang nanya sungguhan, nggak ada yang WA, tapi kan dari situ, dari itu kan bisa memberitahu, SDGs desa ini loh yang banyak ditanyakan oleh orang-orang. Soalnya gini, ketika kan SDGs atau SDGs global ya, itu kan katanya Bu Doktor di UNJ itu kan kemarin mentok kewajibannya itu di provinsi kan seperti itu. Ketika kita tidak landing, tidak membantu, tidak ikut berperan dalam membumikan SDGs ini, utamanya SDGs desa, maka SDGs ini akan lama untuk membumikannya seperti itu. Dan berarti gini ya Mas, artinya dengan sebuah medsos itu bukan hanya kita yang tahu. Di situ ada sebuah keinginan kita bahwa kita itu sebagai agen, sebagai humas gitu ya, dan juga sebagai pembawa sebuah misi gitu yang harus kita sampaikan, sehingga
tidak hanya cukup kita yang tahu, tetapi ada di luar kita yang akan diajak, ataupun mereka yang ingin melihat, ataupun ingin hanya menikmati gitu ya, dan juga ada yang ingin memanfaatkan apa yang menjadi keinginan kita gitu. Tentunya betul. Ini sangat menarik Mas Sorius, karena ini bagian sebuah publish gitu ya, publish sebuah konten yang sangat menginspiratif bagi kita semua. Tentunya kami di sini di warga Kepoin Desa sangat berterima kasih Mas Sorius. Mungkin ada 1 menit yang saya sampaikan ke Mas Sorius sebagai hal yang harus disampaikan sebetulnya dalam bermedsos itu, apa yang telah dilakukan Mas Sorius itu apa sih, dan tujuan yang ingin disampaikan sehingga menjadi sebuah keinginan bahwa konten ini harus diproduksi dan pilihannya pada sebuah aplikasi TikTok. Kami silahkan Mas Sorius. Ya, terima kasih. Tujuan saya ya salah satunya tadi dengan tujuan saya, kenapa sih kok saya TikTok ini seperti itu. Tujuan saya memang tiada lain, yaitu ingin mensukseskan, ingin berperan dan ingin mensukseskan bagaimana SDGs desa ini bisa terbumikan secara cepat kan, seperti itu. Apa sih caranya selain kita action dalam hal dunia nyata, dengan tentu saya bekerja sama memberi masukan kepada Pemdes untuk membuat sekretariat SDGs desa di Pemdes juga, itu di dunia nyata kan, itu di dunia medsosnya mayanya itu saya berusaha untuk membumikan SDGs melalui medsos kan, seperti itu. Sama halnya kayak sponsor sedikit, bagaimana bisa permen Kopiko itu, permen Kopiko kok sampai masuk TV kan, seperti itu. Itu kan dengan secara tidak sadar ketika kita membuat konten dan di-share di medsos, itu secara tidak sadar pikiran kita SDGs desa akan nyantol di otak kita secara tidak sadar kan lain antara contohlah permen yang lain selain Kopiko. Kalau kita ingat permen Kopiko, kenal apa itu, kenapa kok Kopiko itu kok terkenal, awalnya kan tidak dikenal. Terus Kopiko itu menampilkan sebuah anggaplah konten tidak panjang kan, tidak sampai 30 menit. Kalau 30 menit itu ikatan cinta itu. bukan sponsor. Jadi ketika permen sponsor Kopiko itu yang berdurasi sedikit sebentar, itu setelah diulang-ulang maka akan terbesit di otak kita. Kalau kita ingat SDGs desa, SDGs, oh iya, saya pernah lihat kayaknya. Oh iya, SDGs desa ini loh. Maksud saya yang ingin saya sampaikan seperti itu. Sekarang kan belum terlalu terkenal SDGs desa. Ya. Kenapa kok saya biasa bahasakan seperti itu? Karena di universitas pun cuma beberapa saja yang sudah menjadi SDGs, mempunyai SDGs center, apalagi SDGs desa kan, seperti itu. Makanya dengan TikTok ini, dengan durasi yang seminimal mungkin ini, harapan saya, tujuan saya ya ingin membantu dan berperan untuk membumikan SDGs, membantu lembaga Kemendes sebagai lembaga yang menaungi TPP. Siapa tahu ketika kita munculkan setiap hari di benak masyarakat itu, SDGs desa, ya saya pernah dengar seperti itu. Ketika pernah dengar itu akan ada rasa keingintahuan seperti itu, rasa keingintahuan. Saya buka apa sih SDGs desa, bukalah di Google. Harapannya tidak muluk-muluk sih, itu sudah memperkenalkan awal itu saja. Ketika orang penasaran, maka nantinya akan mencari sendiri. Itu. Terima kasih Mas Sorius. Yang jelas itu satu brandingnya, bahwa siapa itu TikTok SDGs desa, yaitu orang akan mengenal itu Horius gitu. Nah ini yang menjadi sebuah investasi panjang gitu. Terima kasih warga Kepoin Desa atas kehadirannya. Kita
ada kedatangan tamu Mas Horius yang begitu inspiratif, begitu edukatif dan kreativitasnya luar biasa, bisa bermain gawe dengan tangannya gitu ya, yang mempercantik bahwa SDGs desa itu bisa dibumikan dengan melalui medsos. Tentunya ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa sesuatunya kalau terus berulang-ulang itu akan menandakan bahwa akan diingat. Dengan adanya ingatan yang terus menerus, maka sesuatunya akan ingin berperan di dalam sebuah proses itu. Terima kasih Mas Horius atas hadirnya di Kepoin Desa. Kami seluruh warga Kepoin Desa mengucapkan terima kasih, dan hanya satu, mari kita bumikan SDGs desa melalui medsos, dan berhati-hatilah karena medsos itu akan menjadi bagian dari rekam jejak kita. Terima kasih. Salam warga Kepoin Desa, bedah tuntas urusan desa.